Saat kita tidur, kita sulit membedakan kenyataan dan mimpi. Lalu, bagaimana kita tahu mana yang nyata dan mana yang tidak? Bagi para ilmuwan, sesuatu itu nyata jika sifat-sifatnya ditentukan sebelum diukur. Sebuah apel bisa berwarna hijau meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Namun dunia kuantum tampaknya mengikuti aturan yang berbeda. Dan 3 ilmuwan baru-baru ini memenangkan hadiah Nobel yang membuktikan bahwa alam semesta kita tidak nyata secara lokal. Namun jika dunia kita tidak nyata, di tempat manakah kita tinggal ini? Bayangkan ada 2 orang, Anna dan Luke. Keduanya terletak di sisi berlawanan tata surya kita. 2 koin dikirim dari pusat tata surya, masing-masing ditujukan ke satu pengamat. Saat koin bergerak melintasi ruang angkasa, mereka berputar. Menurut mekanika kuantum, mustahil memprediksi di sisi mana koin akan mendarat. Hasilnya acak, namun ketika Anna mendapat kepala, dia langsung tahu bahwa koin Luke seharusnya mendarat di bagian ekor. Peluang memprediksi genap ini dengan benar sebanyak 200 kali berturut-turut adalah 1:10 60. Meskipun Anna dan Luke dipisahkan oleh miliaran kilometer, mekanika kuantum mengatakan Anna dapat terus memprediksi hasil Luke berdasarkan apa yang dia dapatkan. Seolah-olah koin tersebut memiliki semacam koneksi telepati. Eksperimen pemikiran ini dikenal sebagai paradoks Einstein-Podolsky-Rosen. Tampaknya mustahil, namun begitulah cara alam semesta bekerja. Bagaimana sesuatu bisa bergerak lebih cepat dari cahaya? Apa piksel dari realitas kita? Dan bagaimana alam semesta berubah dari dapat diprediksi menjadi acak? Sebelum mekanika kuantum, para ilmuwan percaya bahwa dunia bersifat deterministik. Mereka berpikir bahwa jika mereka mengetahui sifat-sifat tertentu tentang suatu sistem fisik, mereka dapat menentukan segala sesuatu tentang sistem ini di masa lalu dan masa depan. Namun kemudian, fisikawan menemukan sebuah fenomena yang disebut keterjeratan kuantum yang menggambarkan keadaan di mana 2 partikel tetap terhubung, terlepas dari seberapa jauh jaraknya. Ini mungkin kedengarannya tidak terlalu menarik, tapi bayangkan ini berhasil meskipun pasangan yang terjerat berada di sisi berlawanan dari alam semesta. Hal ini tampak aneh, bahkan dalam dunia mekanika kuantum, secara umum kita percaya bahwa tidak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, yang berarti ada batasan seberapa cepat sinyal bisa bergerak. Namun jika Anda membuat sepasang partikel yang terjerat dan mengirimnya dari arah yang berlawanan, menambah jarak di antara keduanya, lalu mengukur keadaan kuantum satu partikel, keadaan kuantum partikel lainnya akan tiba-tiba ditentukan. Anda dapat membayangkan sebagai 2 kotak, masing-masing berisi batu putih atau hitam. Jadi kapanpun Anda dimanapun seseorang membuka salah satu kotak, mereka langsung mengetahui batu yang ada di kotak lainnya. Hal ini telah dibuktikan pada jarak ratusan kilometer dalam interval waktu kurang dari 100 nanodetik. 1 nanodetik sama dengan 1/1000.000 detik. Jadi jika 2 partikel yang terjerat bertukar informasi, mereka melakukannya dengan kecepatan setidaknya ribuan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tapi bukan itu saja, sama seperti kita berdiri di atas timbangan untuk mengukur berat badan kita, para ilmuwan mengukur partikel untuk mengetahui sifat-sifatnya. Namun bagaimana jika sifat-sifat tersebut baru diketahui saat Anda mengukurnya? Ini berarti alam semesta kita tidak bisa bersifat lokal dan nyata. Setidaknya satu, jika tidak kedua-duanya, premis-premis ini salah. Mendefinisikan realitas adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Kita tidak melihat partikel kecil, namun mereka ada. Kita tidak dapat menyentuh udara, namun ia ada. Jadi apa yang nyata? Dalam fisika, nyata artinya benda selalu mempunyai sifat tertentu, baik kita mengukurnya atau tidak. Dengan kata lain, pohon tumbang di hutan mengeluarkan suara, meskipun tidak ada orang di sana yang mendengarkannya. Dan lokal artinya benda hanya dapat dipengaruhi oleh lingkungannya saja. Dan bahwa pengaruh ini tidak dapat merambat lebih cepat dari cahaya, penting agar dunia kita nyata karena seperti yang diyakini Isaac Newton, jika Anda mengetahui posisi dan kecepatan semua bahan di dunia kita, Anda dapat mengidentifikasi gaya yang mempengaruhinya. Fisika dapat memprediksi seperti apa dunia ini pada saat tertentu, masa depan. Namun dunia kuantum seringkali memiliki sifat yang tidak dapat ditentukan. Sederhananya, hal ini sering terjadi secara acak atau tidak dapat diprediksi. Pertimbangkan eksperimen sederhana, isi wadah dengan beberapa atom radioaktif dan tunggu. Secara umum, dapat diprediksi berapa banyak atom yang tersisa dan berapa banyak yang akan meluruh. Namun Anda tidak pernah tahu pasti atom mana yang akan bertahan dan tidak, atau menembakkan sejumlah partikel melalui celah ganda yang berjarak sempit. Anda dapat memprediksi pola interferensi apa yang akan muncul pada layar di belakang celah. Namun Anda tidak akan pernah tahu di mana setiap partikel akan mendarat.
Meskipun partikel tersebut diterapkan satu persatu, beberapa aspek fisika kuantum tampaknya sepenuhnya acak. Tapi apakah mereka benar-benar acak? Bagaimana jika kita kekurangan informasi? Albert Einstein percaya bahwa keterjeratan tidak melanggar realisme lokal, melainkan fisika kuantum tidak lengkap. Dia mengira variabel yang menghubungkan partikel-partikel yang terjerat ini pada akhirnya akan ditemukan, dan ketiga ilmuwan tersebut, John Clauser, Alan Aspect, dan Anton Zeilinger, berbagi hadiah Nobel karena membuktikan variabel tersembunyi ini tidak ada. Para ilmuwan telah mencapai kesimpulan bahwa partikel yang terjerat tidak memiliki sifat apapun sampai seseorang mengukurnya. Oleh karena itu, sifat-sifat ini tidak dapat diketahui atau ditebak dengan cara apapun. Jadi jika alam semesta tidak nyata, lalu apa sebenarnya yang kita lihat dan alami? Sekelompok fisikawan di Los Angeles telah mengemukakan teori realitas baru, dan teori tersebut didasarkan pada pola atau kristal periodik. Kristal dapat memiliki bentuk yang berbeda, tetapi dimensinya juga berbeda. Terlebih lagi, kristal berdimensi lebih tinggi dapat diproyeksikan untuk menciptakan pola dalam dimensi lebih rendah. Pola yang dihasilkan disebut kuasi kristal. Fisikawan mengambil kristal 8 dimensi tertentu, memproyeksikan ke 4 dimensi pada sudut tertentu. Dari situ mereka membuat kuasi kristal 3 dimensi, yang mereka yakini sebagai substruktur dari seluruh realitas. Bahan penyusun dasar kuasi kristal 3 dimensi ini disebut tetrahedron, atau segitiga 3 dimensi yang semua sisinya sama panjang, dan panjangnya ini adalah satuan panjang terkecil yang pernah ada. Menurut teori, disebut panjang Planck, yaitu 10 hingga minus 20 kali ukuran proton. Jika sebuah atom berseukuran bumi, maka panjang Planck kira-kira seukuran proton. Disinilah hal itu menjadi menyeramkan. Menurut teori mereka, sama seperti tampilan digital yang terdiri dari unit terkecil dari gambar digital, yaitu piksel. Tetrahedron adalah piksel 3 dimensi dari realitas kita. Setiap tetrahedron hanya mempunyai beberapa keadaan di mana ia dapat eksis, dan keadaan dari satu tetrahedron menentukan keadaan tetrahedron lain yang mengisi seluruh ruang di alam semesta. Namun jika semua tetrahedron hanya dapat berada dalam satu keadaan tertentu pada saat tertentu, siapa atau apa yang menentukan keadaan tersebut? Fisikawan di seluruh dunia percaya bahwa realitas terbuat dari informasi. Tapi apa itu informasi? Informasi adalah makna yang diungkapkan melalui simbol. Namun makna tidak lain hanyalah perbandingan atau kemampuan untuk memahami sesuatu secara relatif terhadap sesuatu yang lain. Dan jika demikian, perbandingan dan makna memerlukan pilihan, dengan kata lain kesadaran. Jadi sama seperti ketika kita mengetahui sifat-sifat partikel yang terjerat ketika kita mengukurnya. Makna atau informasi hanya bisa ada ketika dirasakan atau diukur. Jika semua ini benar, realitas bisa jadi merupakan produk kesadaran. Namun ada juga gagasan lain tentang keberadaan kita. Hipotesis simulasi dikemukakan oleh filsuf Oxford Nick Bostrom, dan beberapa ilmuwan percaya kemungkinan kita hidup dalam simulasi realitas adalah 50/50. Jadi jika kita bisa membuktikan bahwa kita hidup dalam simulasi, bagaimana kita melakukannya? Kita harus mulai dengan gagasan bahwa perangkat keras yang menciptakan simulasi tidak memiliki daya komputasi yang tidak terbatas. Karena kalau tidak, mustahil membedakan realitas kita dengan realitas yang diciptakan secara virtual. Dengan kata lain, kami tidak akan dapat melihat gangguan apapun. Jadi para ilmuwan mencari cara untuk membuat simulasi mengungkapkan dirinya dengan eksperimen yang akan menciptakan kelebihan beban pada komputer teoritis dengan sumber daya komputasi yang terbatas. Sementara itu, ilmuwan lain menemukan bukti lain. Semua perangkat keras komputasi meninggalkan artefak keberadaannya di dalam realitas simulasi yang dijalankan. Jadi harus ada batasan kecepatan pemrosesan operasi per jangka waktu tertentu. Dan kebetulan kita memiliki artefak seperti itu di alam semesta kita, yang kecepatan cahayanya tetap sama. Terlepas dari siapapun pengamatnya, ia mempunyai batas atas yang tidak dapat dijelaskan dengan fisika. Jadi kita mungkin tidak tahu jenis komputer apa yang menjalankan realitas simulasi kita atau properti apa yang dimilikinya. Tapi ada satu hal yang bisa kita katakan dengan pasti. Jika ia melakukannya satu operasi per detik, ukuran wadah memorinya untuk ruang variabel akan mencapai sekitar 300.000 km. Mungkin kita mempunyai batas kecepatan cahaya ini, karena jika tidak, kita akan dapat melakukan perjalanan ke galaksi lain sebelum komputer ini dapat memprogramnya. Tapi itu bukan satu-satunya indikasi bahwa kita mungkin hidup dalam simulasi. Film atau video game seringkali menggunakan sudut pandang karakter untuk mendemonstrasikan sesuatu dari sudut pandang mereka.
Apa yang kita lihat di layar dan didengar dari speaker adalah pengalaman terintegrasi yang tidak ada gunanya bagi karakter. Itu murni untuk keuntungan kita. Jadi jika kita menerima hipotesis simulasi sebagai realitas baru, kesadaran memperoleh tujuan yang jelas. Ini adalah antarmuka subjektif terintegrasi yang terdiri dari panca indera. Tidak ada hukum alam, gagasan filosofis atau ilmiah yang memprediksi munculnya kesadaran, dan tidak ada kegunaan atau keuntungan evolusioner yang jelas yang dapat diberikan. Jadi sepertinya fungsi utamanya adalah untuk memberikan pengalaman. Namun karena pengalaman tanpa kegunaan yang jelas atau keuntungan evolusioner sangat menghabiskan energi, maka pengalaman tersebut harus bermanfaat bagi orang lain, pengamat atau pemain. Jika suatu hari kita menemukan cara untuk mensimulasikan makhluk sadar, kemungkinan kita hidup dalam realitas simulasi akan meroket. Fisikawan di Universitas Maryland telah mampu mensimulasikan inti helium tunggal yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Dan mereka berpikir bahwa jika mereka berhasil mensimulasikan inti atom saat ini, mungkin dalam 20 tahun atau mereka akan mensimulasikan sebuah molekul dan dalam 50 tahun sebuah benda berukuran beberapa inci. Jika kemajuan ini terus berlanjut, mungkin saja 100 tahun dari sekarang para ilmuwan dapat melakukan simulasi otak manusia. Masalahnya adalah jika kita benar-benar hidup dalam simulasi, kita tidak diprogram untuk melakukan sesuatu karena kita mempunyai keinginan bebas. Mungkin seseorang ingin melihat apa yang akan kami lakukan tanpa instruksi apapun, dan apa yang akan terjadi. Mungkin tahun-tahun panjang yang kita alami dalam dunia nyata hanya berjarak beberapa menit saja bagi pencipta simulasi yang kita jalani. Namun memberikan karakter game kesadarannya sendiri adalah sesuatu yang jauh melampaui teknologi apapun yang kita miliki saat ini. Jadi apa yang kamu yakini? Apakah alam semesta dan segala sesuatunya tidak seperti kelihatannya? Apakah kita hidup dalam simulasi?